Halo semua, perkenalkan nama saya Arsi Nugraha dengan NIM 13040121404139 dari kelompok 3. Kali ini saya ingin menjelaskan analisis kelompok kami terkait penulisan temu balik informasi menggunakan portal jurnal Taylor and Swift Francis Online. Video ini akan memberi pemahaman terkait fasilitas, cara menulis dokumen, penyelesaian informasi, dan lain-lain menggunakan portal jurnal Taylor and Francis Online. Oleh karena itu, tonton sampai habis ya, supaya kalian juga ikut mengerti seperti kami. Pernah dengar nggak sih apa itu temu balik informasi? Temu balik informasi pasti pernah dilakukan orang secara tanpa sadar. Lalu, apa pernah mendengar apa itu portal jurnal? Khususnya portal jurnal Taylor and Francis Online. Sebagai mahasiswa, tentunya sudah tidak asing dengan istilah portal jurnal. Namun, adakah yang belum mengetahui apa itu portal jurnal? Lalu, bagaimana cara memanfaatkannya? Yuk simak videonya. Yang pertama, definisi temu balik informasi. Menurut Salton, temu balik informasi adalah proses pengambilan informasi yang sesuai dan relevan dari koleksi dokumen. Berdasarkan permintaan pengguna dan representasi dokumen tersedia, representasi dokumen tersedia ini berbeda-beda. Maksudnya, tergantung portal jurnal apa yang dipakai untuk penelusuran dokumen. Selanjutnya, definisi portal jurnal. Portal jurnal adalah sebuah platform atau situs web yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah dan publikasi terkait dalam berbagai disiplin ilmu. Portal jurnal memungkinkan pengguna untuk mencari artikel dengan kata kunci tertentu, serta memfilter hasil pencarian berdasarkan kategori, tanggal publikasi, atau penulis. Portal jurnal dapat menyediakan fitur yang memungkinkan para penulis untuk mengirimkan dan menerbitkan artikel mereka secara online. Portal jurnal Taylor and Francis Online. Taylor and Francis Online merupakan portal jurnal ilmiah yang menyediakan akses online ke ribuan jurnal, buku, dan publikasi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Portal ini menyajikan lebih dari 2.500 jurnal akademik dan ribuan buku elektronik dari berbagai penerbit terkemuka. Taylor and Francis Online juga menyediakan berbagai fitur seperti pencarian canggih, notifikasi artikel terbaru, dan alat bantu penelitian. Melalui portal ini, pengguna dapat mencari dan membaca literatur terbaru, mengunduh artikel dan buku elektronik, serta mengirim permintaan untuk akses ke artikel atau buku tertentu yang belum tersedia secara online. Identifikasi kebutuhan informasi. Dalam hal ini, kasus kebutuhan informasi yang diambil adalah pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Awal mula munculnya kebutuhan informasi ini karena adanya perubahan pengelolaan informasi di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, informasi sekarang dapat diakses dengan mudah, cepat, dalam jumlah yang lebih besar. Namun, kualitas informasi tersebut tidak selalu menjamin. Oleh karena itu, literasi informasi menjadi sangat penting untuk membantu individu memahami mengelola informasi dengan bijak. Literasi informasi mencakup keterampilan mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagai informasi dengan tepat dan efektif. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan pengajaran literasi informasi kepada mahasiswa untuk membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan informasi dengan bijak. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana pengajaran literasi dari pendidikan tinggi, kita perlu mencari informasi terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut, maka timbul suatu kebutuhan informasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi. Yang pertama, identifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci. Yang ketiga, memformulasikan kata kunci. Identifikasi rumusan masalah. Kasus kebutuhan informasi yang menjadi studi kasus di sini adalah pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Dari rumusan masalah tersebut, kita dapat memperoleh kata kunci utama yaitu teaching atau teach, information literacy, dan academic library. Kata kunci tersebut digunakan sebagai acuan kita dalam melakukan pencarian informasi untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Mengembangkan kata kunci. Mengembangkan kata kunci dapat dilakukan dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonimnya, atau mencari anonimnya. Untuk mempermudah mengembangkan kata kunci, kita dapat menggunakan thesaurus, karena dengan menggunakan thesaurus, kita dapat menemukan kata atau frasa lain dari kata kunci utama. Memformulasikan kata kunci. Memformulasikan kata kunci digunakan untuk mempermudah kita dalam menggunakan informasi yang lebih spesifik, sehingga kita dapat memperoleh informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Memformulasikan kata kunci dapat kita lakukan pada search box dengan memasukkan kata kunci yang sudah kita dapatkan.
Teknik penelusuran informasi. Basic search adalah metode pencarian informasi yang bisa kita gunakan secara langsung dengan memanfaatkan search box secara langsung tanpa mengembangkan kata kunci dan tanpa memanfaatkan fitur optimalisasi pencarian. Advanced search adalah metode pencarian informasi yang lebih kompleks dan terstruktur, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa kata kunci untuk mempersempit hasil pencarian. Browsing adalah metode pencarian informasi di mana kita belum mengetahui secara pasti kata kunci atau belum mengetahui kebutuhan informasi yang spesifik untuk melakukan penelusuran informasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempraktekkan secara langsung gimana sih cara penggunaan Portal Generator and Francis itu. Oke, untuk yang pertama itu kita harus login ke SSO sendiri. Kita login dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita buka SSO dan mencari jurnal yang dilanggan Undip ini. Lalu kita buka. Baik, jika sudah terbuka, kita langsung buka Taylor and Francis Group yang ada di bawah ini. Sudah terbuka maksud saya, kita langsung ke bawah. Selanjutnya kita langsung buka yang Taylor and Francis online. Nah, untuk melakukan penelusuran informasi menggunakan portal website Taylor Francis online cukup mudah. Ada beberapa cara, yaitu basic search, masukkan keyword dan informasi yang kita cari di search box ini secara langsung. Selanjutnya ada advanced search, menggunakan boolean operator atau untuk menentukan batasan-batasan tertentu terhadap hasil dari keyword yang kita telusuri. Yang ketiga, penelusuran informasi berdasarkan abjad. Dan keempat, penelusuran informasi berdasarkan subjek. Kita cari subjek informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Subjek yang tersedia sangat beragam. Kita langsung klik lalu browsing jurnalnya. Oke. Pertama-tama saya akan membahas tentang basic search beserta fitur-fitur yang ada pada web Taylor and Francis. Cara penggunanya itu langsung masukkan keyword yang ingin kita telusuri dengan search box. Contoh yang saya masukkan ke sini itu keywordnya yaitu teaching, seperti yang studi kasus yang diberikan. Lalu langsung kita search aja di sini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di sini. Dari bagian kiri terdapat filters. Untuk memfilter hasil penelusuran kita di sini, ada dua access type atau tipe akses jurnal. Yang pertama adalah only show content I have full access to, yakni hanya menampilkan display hasil jurnal full access. Untuk display full access akan menampilkan jurnal yang sudah dilanggan atau berbayar.
akan ada tanda checklist hijau di pojok kanan jurnal. Ya, kita dapat melihat dan mengakses jurnal tersebut jika kita sudah melanggan subjek jurnal tersebut. Tetapi jika kita tidak melanggan subjek dari jurnal yang ada, maka hanya akan menampilkan abstrak saja. Dan untuk only show open access, nah, itu hanya menampilkan display open access. Kita akan terlihat lambang gembok terbuka berwarna oranye. Seperti yang artinya kita dapat mengakses artikel jurnal dengan gratis. Nanti akan saya coba demonstrasikan selanjutnya di bawah akses type terdapat fitur article type, subject jurnal, publication date, serta language yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan kita. Kembali ke atas, selanjutnya pada bagian search result, di bawahnya menampilkan jumlah tampilan 1 sampai 10. Dari banyaknya hasil pencarian, ada berbagai fitur yang tersedia di sini. Pada safety search, kita dapat menyimpulkan hasil pencarian kita. Di sampingnya terdapat export search, yaitu teaching, tapi harus login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kedua fitur tersebut. Di bawahnya terdapat jumlah artikel berdasarkan keyword yang kita cari. Di sampingnya terdapat jumlah jurnal yang tersedia sesuai keyword yang kita cari juga. Di bawahnya terdapat lingkaran seperti ini, berguna untuk memilih satu atau beberapa artikel jurnal yang ada. Lalu, di sampingnya kita dapat mendownload citasi dan mendownload PDF dari artikel jurnal yang kita pilih hanya saat kita memiliki full access. Lalu di sampingnya terdapat list hasil artikel jurnal yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan kita. Lalu di sampingnya terdapat pilihan beberapa tampilan hasil artikel jurnal yang ingin kita lihat. Selanjutnya, di bagian artikel jurnal yang tersedia terdapat informasi mengenai judul artikel jurnal, atau penulis artikel jurnal, sumber subjek artikel jurnal, beserta volumenya. Tipe artikel, tanggal artikel tersebut dipublish, jumlah views, dan jumlah citasi jurnal tersebut. Di bawahnya lagi ada tulisan abstrak, yang jika kita klik akan menampilkan abstrak dari artikel jurnal tersebut. Dan di sebelahnya terdapat tulisan full text, yang jika kita klik akan menunjukkan full text dari artikel jurnal yang kita pilih. Saya akan memberikan contoh tampilan artikel yang akan kita pilih. Agar lebih mudah, saya memilih filter access type only show open access. Oke. Saya akan memberikan contoh tampilan artikel yang akan kita pilih agar lebih mudah saya memilih artikel paling atas. Tampilan akan terlihat seperti ini. Di pojok kiri terdapat gambar subjek artikel. Jurnal yang kita bisa pilih beserta volumenya. Lalu di bawahnya ada informasi mengenai jumlah views artikel tersebut, juga ada jumlah crossover citation, to date, dan automatic. Kita beralih ke isi dari artikelnya. Artikel yang kita pilih kali ini berjudul Professional Development for Teaching in Higher Education. Lalu di bawahnya ada informasi mengenai nama penulis, tanggal artikel dipublish dan diterima, download citasi, serta doi. Di bawahnya ada banyak pilihan lagi yang dapat kita lihat pada bagian full artikel. Kita dapat melihat isi dari seluruh artikel yang kita bisa pilih beserta keyword yang kita cari, ditandai dengan highlight abu-abu. Jika kita scroll, akan terlihat isi dari artikel ini. Pada bagian sebelah kiri, kita dapat memilih bagian-bagian yang terdapat di dalam artikel. Contohnya seperti ini. Oke, kita balik ke atas. Selanjutnya ada bagian figures and data.
Kita dapat melihat gambar atau data yang terdapat dalam isi artikel yang kita pilih. Selanjutnya, pada bagian referensi kita dapat melihat daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan oleh penulis. Lalu, pada bagian citation, kita dapat langsung mendapatkan citasi dari artikel yang kita pilih. Untuk mengakses bagian ini, diperlukan untuk login terlebih dahulu. Lalu, pada bagian matrix, berisi jumlah views, citation, serta alt metric. Selanjutnya, pada bagian licensing, terdapat tulisan copyright dan ketentuan serta pembatasan yang dimiliki oleh artikel tersebut. Lalu pada bagian reprints atau permission, berisi deskripsi singkat tentang open access dan di sini dijelaskan bahwa kita tidak dijelaskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menggunakan sebagian atau seluruh artikel ini. Yang terakhir, ada bagian view PDF berwarna hijau yang berisi tampilan artikelnya jika dijadikan PDF dan kita dapat mendownload artikelnya di sini. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang advanced search. Kelas kita buka lagi. Pertama kita pencet dulu advanced search yang ada di sebelah search bar di sini. Bisa kita buka. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita dapat menggunakan boolean operator, ada and, or, dan not. Ada panduan untuk menggunakannya di sini. Lalu untuk melakukan penelusuran, kita dapat melakukan di bagian sebelah kiri pada fitur search for. Kita bisa memilih keyword dari bagian mana saja sesuai dengan beberapa search term yang kita cari. Di bawahnya juga terdapat publication date dan citation search yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya penelusuran informasi berdasarkan abjad A sampai Z. Ini ada di bawah sini. Kita langsung klik aja. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa langsung mencari jurnal sesuai dengan abjad. Dapat dipilih pada kolom bagian sebelah kiri. Tersedia A sampai Z. Lalu di bawahnya terdapat filter subjek yang berisi bidang-bidang jurnal yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Contohnya saya akan memilih abjad di L di kolom sini. Lalu hasilnya akan muncul jurnal yang berawalan dari huruf L sesuai dengan subjek yang dipilih. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelusuran informasi berdasarkan subjek. Caranya kalian, sebentar saya belum back. Oke, caranya kalian scroll ke bawah di tampilan home web Taylor & Francis, lalu akan melihat banyak subjek yang tersedia pada website. Oke. Saya akan mencoba untuk memilih subjek. Contohnya yang mungkin yang sesuai dengan studi kasus ini kita dapat education. Contohnya ini, hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke, sudah mungkin penjelasan tentang berbagai macam cara penelusuran informasi dari portal jurnal Taylor & Francis online ini. Bisa dapat saya simpulkan, portal jurnal Taylor & Francis online dapat dianggap sebagai sumber referensi yang baik
bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi karena menawarkan akses ke lebih dari 2.500 jurnal ilmiah, termasuk jurnal di bidang ilmu informasi dan perpustakaan. Selain itu, Taylor Francis Online merupakan salah satu platform jurnal ilmiah yang terkenal dan diakui secara internasional. Namun, perlu diingat bahwa meskipun Taylor Francis Online menyediakan akses ke jurnal ilmiah yang terpercaya, tidak semua jurnal yang tersedia di platform ini memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, pengguna perlu memeriksa atau mengevaluasi kualitas dan relevansi artikel yang mereka temukan di Taylor Francis Online sebelum menggunakan sebagai referensi. Yap, begitu dulu penjelasan tentang portal jurnal Taylor Francis Online. Apakah cukup dimengerti? Ya, saya kira dari penjelasan yang sudah saya berikan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk memahami setiap portal jurnal yang kalian pakai ya teman-teman, supaya kalian bisa memaksimalkan penelusuran dokumen. Semoga dari adanya video ini kalian dapat teredukasi tentang portal jurnal. Segitu dulu ya bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.